Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pendiri Microsoft Bill Gates memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 triliun kepada Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Bill Gates di Istana Jakarta. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iJoes melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pendiri Microsoft dan Gates Foundation, Bill Gates, tengah mengembangkan vaksin TBC. Sementara itu, Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin buatan Bill Gates. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates dalam pertemuan mereka di Istana Merdeka pada Rabu pagi. Pemerintah Indonesia pun menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Sementara itu, Bill Gates optimis terhadap pengembangan vaksin TBC dan peran penting Indonesia dalam uji coba vaksin tersebut. Beliau sudah mengembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia ada di salah satu tempat yang akan dicoba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita yang besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Tuberculosis vaccine, and in fact the trials for tuberculosis vaccine have started, including with the strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites where we're testing that vaccine are here, and that will help us know how well it works. TB is a great example of a disease that, because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines, and so that's been one of our big focuses. Selain itu, ada juga momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tidak hanya membacakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara atau kucing sayangan Presiden Prabowo Subianto. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for, I got notice about, all right, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut.
Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for, I got notice about, all right, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, program makan bergizi gratis mendapatkan perhatian khusus dari orang terkaya ke-13 di dunia, yakni Bill Gates. Secara khusus, pendiri Microsoft dan Gates Foundation ini melihat secara langsung pelaksanaan makan gratis di SDN Jati 03 Polo Gadung, Jakarta Timur. Dengan ditemani Presiden Prabowo Subianto, tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Polo Gadung, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden Prabowo dan Bill Gates disambut para siswa dengan sangat antusias. Tentu saja, momen ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia bahwa orang terkaya ke-13 di dunia ini mau dan bersedia melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis untuk anak-anak usia pendidikan. Presiden Prabowo dan Bill Gates juga melihat dari dekat ruang catering, tempat pembagian makan bergizi gratis. Kemudian keduanya lalu masuk ke ruang kelas untuk meninjau langsung program MBG. Ketertarikan Bill Gates terhadap program prioritas Presiden Prabowo ini sejalan dengan upaya Gates Foundation selama ini dalam bidang kemanusiaan sosial. Pak Bill Gates sangat appreciate ya, dan impressed dengan apa yang dilakukan, dan kemudian menekankan terutama pentingnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Tapi yang jelas memang akan ada dukungan dari Bill Gates kepada pemerintah Indonesia terkait itu. Bagi pendiri Microsoft, pelaksanaan program makan bergizi gratis cukup membantu pemenuhan gizi dan nutrisi bagi warga negara Indonesia secara umum. Untuk itu, pihaknya akan terus mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis yang ditargetkan akan menyasar sekitar 82,5 juta orang di tahun 2025 ini. Presiden Prabowo Subianto memeluk hangat dua anak berkebutuhan khusus yang menyambut kedatangannya saat meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto menghampiri anak kebutuhan khusus yang menanti kedatangannya di depan pintu gerbang SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto menyambut anak tersebut sambil memeluknya. Setelah memeluk salah satu anak, Presiden Prabowo pun memeluk hangat anak lainnya yang telah menanti kedatangannya di depan pintu gerbang usai melakukan peninjauan di sekolah dasar. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membawa Indonesia menuju swasembada bahan bakar minyak dalam 5 tahun mendatang. Presiden menyebut kemandirian energi merupakan strategi pertahanan nasional. Prabowo optimis Indonesia bisa mewujudkan swasembada BBM yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit sehingga Indonesia tidak perlu impor BBM. Kelapa sawit saat ini juga menjadi komoditas strategis yang banyak diminati berbagai negara, termasuk Mesir, Pakistan, India, hingga Eropa. Prabowo juga menegaskan swasembada BBM harus dilakukan karena tidak ingin Indonesia menjadi negara yang lemah dan bisa diatur bangsa lain. Dengan swasembada BBM, Indonesia juga bisa menghemat anggaran. Pasalnya setiap tahunnya Indonesia melakukan impor BBM hampir 40 miliar US dollar. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu import BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita import BBM hampir 40
$40 miliar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu import. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Pemirsa, industri dirgantara harus bersiap menghadapi babak baru perang tarif dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini menyusul kabar akan adanya aksi balasan dari Uni Eropa yang menyasar industri pesawat Amerika Serikat sebagai respon pengenaan tarif resiprokal Donald Trump. Dilansir dari Reuters, Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič baru-baru ini mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan rincian langkah balasan selanjutnya jika negosiasi tarif gagal diraih dengan Washington. Salah satu langkah yang dikabarkan akan dilakukan yakni pengenaan tarif pada pesawat sipil dari Boeing yang dimasukkan ke dalam daftar komoditas yang menjadi sasaran tarif pembalasan ke Trump. Perwakilan pemerintah Amerika Serikat akan bertemu dengan perwakilan pemerintah China untuk membahas kelanjutan perang tarif. Ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama pemerintah kedua negara usai Amerika Serikat dan China saling memberlakukan tarif masuk yang tinggi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent serta perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer akan berkunjung ke Swiss pada akhir pekan ini untuk mengadakan perundingan dagang dengan pemerintah China, di mana tahap awal negosiasi antara kedua negara ini akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri China He Lifeng. Rencana perundingan tersebut terungkap melalui sebuah pernyataan dari pemerintah China dan Amerika Serikat yang dirilis pada Selasa kemarin waktu setempat. Rencana pertemuan itu pun akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara perwakilan pemerintah Amerika Serikat dan China usai kedua negara saling mengumumkan pemberlakuan tarif masuk yang tinggi terhadap barang dari masing-masing negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan bea masuk sebesar 145% pada barang impor dari China. Pemerintah China pun merespon kebijakan tersebut dengan memberlakukan tarif masuk sebesar 125% terhadap barang asal Amerika Serikat. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Trump mengisyaratkan bersedia untuk menurunkan besaran tarif masuk barang asal China, meski belum diketahui kapan penurunan itu akan dilakukan. Trump menyebut potensi penurunan tarif tersebut dimungkinkan karena tarif masuk yang diberlakukan Amerika Serikat dengan China saat ini sudah sangat tinggi.